tuh, lihat nggak lo? Tuh, iya lo. Dua kelompok remaja di Senen, Jakarta Pusat terlibat saling serang menggunakan senjata tajam hingga membuat khawatir warga. Terjebak dalam kebakaran yang menghanguskan rumahnya di kawasan Cakung, Jakarta Timur, seorang bocah berkebutuhan khusus ditemukan meninggal dunia oleh petugas pemadam kebakaran. Di belakang pohon-pohon singkong. Aparat gabungan di Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan kembali terlibat kontak tembak dengan kelompok kriminal bersenjata atau KKB. Sejumlah agenda dibahas dalam pertemuan Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan dengan Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Halo, selamat pagi pemirsa. Anda menyaksikan Fokus Pagi bersama saya Asran Syahdi hari Sabtu 3 Juni 2023. Dalam 1,5 jam ke depan kami hadir dengan rangkaian informasi dan peristiwa terbaru yang berhasil dihimpun tim redaksi kami hingga dini hari tadi. Inilah Fokus Pagi selengkapnya pemirsa. Dua kelompok remaja di Senen, Jakarta Pusat terlibat saling serang menggunakan senjata tajam. Diduga kedua kubu telah lebih dulu melakukan perjanjian untuk menggelar tawuran. Oh, kepet tuh, lihat nggak lo? Tuh, iya lo, dua dong. Aksi saling serang antar dua kelompok remaja ini terjadi di Jalan Keramat Pulau Dalam 2, Senen, Jakarta Pusat pada Jumat dini hari. Menggunakan senjata tajam jenis celurit hingga parang berukuran besar, dua kelompok tersebut berupaya melukai lawannya. Diduga kedua kubu telah lebih dulu melakukan perjanjian melalui pesan singkat untuk menggelar tawuran. Aksi ini sudah sangat meresahkan warga, apalagi tawuran yang dilakukan berlangsung di tengah permukiman. Warga khawatir jika rumah mereka menjadi korban salah sasaran. Jadi dari sana nyerang, dari sana nyerang. Ya kan, sama-sama nyerang. Terjadilah di sini. Begitu. Berapa banyak Pak kira-kira itu anak? Wah, nggak kehitung deh Pak, banyak Pak. Banyak. Iya, puluhan orang itu. Pada pakai senjata tajam juga? Pakai sajam juga Pak. Ada celuritnya segala macam, ada mandau panjang-panjang lah, parang yang panjang-panjang itu Pak. Kini para warga berharap pihak kelurahan setempat maupun aparat kepolisian dapat membuat posko keamanan atau patroli agar kejadian serupa tidak lagi terulang. Don Vito Samarta melaporkan dari Jakarta. Polisi menangkap 12 pelaku tawuran yang menewaskan seorang remaja di Palembang, Sumatera Selatan. Korban tewas setelah dianiaya dan dibacok para pelaku menggunakan senjata tajam. 12 orang pemuda para pelaku tawuran di kawasan Jalan Kiai Haji Asyari, seberang Ulu 2, Palembang digelandang ke Mapores Tabes Palembang Jumat siang. Ironisnya, para pelaku yang dibekuk di sejumlah lokasi ini diantaranya masih berusia di bawah umur. Dari mereka yang diamankan, 3 diantaranya ditetapkan sebagai tersangka atas tewasnya seorang remaja berusia 16 tahun. Polisi masih memburu 2 pelaku lain yang kini masih buron. Dari tangan para pelaku, polisi menyita barang bukti berupa 4 bilah senjata tajam, pakaian para pelaku, helm, dan 1 unit sepeda motor. Pelaku yang kita tetapkan ada 2 yang masih DPO. Ya, akan kita lakukan semaksimal mungkin untuk menangkap pelaku. Apapun yang terjadi harus kita tangkap. Identitasnya 1 bernama Bagas, 2 bernama Faldo. Ya, nanti untuk foto kita susun. Unit Jatan-Ras Polres Tabes Makassar menangkap 6 anggota geng motor yang melakukan penganiayaan dengan menebas seorang warga di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Semula pelaku awalnya ingin balas dendam, namun rupanya salah sasaran target korbannya. Kami dari Jatan-Ras, kami bisa makan ikan kami. Kau bicara sama orang tua, sama orang tuamu. 8 orang temamu sudah kami ambil. Daripada saya cerita, kau bisa sendiri sama orang tua, minta maaf sama orang tua. Satu dari 5 pelaku anggota geng motor yang diduga menganiaya seorang warga di Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan ini ditangkap polisi di rumahnya tanpa perlawanan. Orang tua pelaku tak menyangka putranya terlibat dalam kejahatan jalanan. Sebelumnya, 5 pelaku lain telah diringkus polisi di sejumlah tempat berbeda. Operasi penangkapan para pelaku dilakukan polisi setelah mempelajari rekaman CCTV.
ketika seorang warga pengendara motor dikejar oleh belasan anggota geng motor di sekitar wilayah Kecamatan Mamajang pada hari Minggu 28 Mei lalu. Korban tak berdaya hingga terluka parah akibat sabetan senjata tajam. Kapolres Tabes Makassar Kombes Pol Muhammad Ngajib mengungkapkan 1 dari 6 pelaku terpaksa dilumpuhkan dengan timah panas lantaran berupaya melawan petugas. Kepada aparat, para pelaku mengaku ingin balas dendam, namun rupanya salah sasaran. Tentunya motif bahwa tersangka ini saling mengenal, berteman, dan melakukan balas dendam, namun salah sasaran. Korban inisial M, kemudian pelaku ada 6. Selain menangkap pelaku, polisi turut menyita barang bukti senjata tajam berupa parang yang digunakan pelaku untuk menebas korban. Para tersangka juga terancam pasal 170 KUHP terkait pengeroyokan dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Makassar, Sulawesi Selatan. Usai kumandang azan subuh untuk wilayah ibu kota DKI Jakarta dan sekitarnya, kami akan hadir dengan sejumlah informasi menarik lain, diantaranya terjebak dalam kebakaran yang menghanguskan rumahnya di kawasan Cakung, Jakarta Timur. Seorang bocah berkebutuhan khusus ditemukan meninggal dunia. Selamat menaikkan ibadah salat subuh untuk wilayah ibu kota DKI Jakarta dan sekitarnya, pemirsa. Ini kita lanjutkan informasi di pagi hari ini. Sebuah gerobak jajanan pentol di kota Ternate, Maluku Utara tiba-tiba terbakar. Akibatnya penjual pentol pun tersambar api dan terluka bakar. Warga berupaya memadamkan api yang membakar pakaian penjual pentol telur goreng di pinggir pertokoan Jalan Sultan Hairun, Kota Ternate, Jumat pagi. Tak berselang lama, api pun bisa padam setelah korban disiram air. Karena korban terluka bakar cukup serius, ia langsung dibawa ke rumah sakit. Musibah ini bermula saat gerobak yang didorong korban terperosok lubang jalan hingga nyaris terbalik. Saat itulah api dari kompor menyambar gerobak dan mengenai korban. Kita sudah membawa korban ke rumah sakit yang terdekat di Dharma Ibu. Untuk sementara gerobaknya sudah diamankan. Sementara itu, di Sulawesi Selatan, rumah panggung yang jadi tempat belajar mengaji di Kelurahan Tarawada, Kabupaten Maros, terbakar Jumat sore. Besarnya kobaran api membuat warga panik dan berupaya memadamkan api dengan alat seadanya. Tim pemadam kebakaran berjibaku memadamkan api yang membesar lantaran di dalam rumah terdapat puluhan karung gabah. 1 jam berjibaku, si jago merah bisa dipadamkan. Namun pemilik rumah bernama Hasan terluka bakar. Diduga kuat, api berasal dari korsleting listrik. Kita dalam sini api sudah membesar, sudah membesar api. Jadi kebetulan kita ini antisipasi rumah yang di sampingnya dulu untuk supaya tidak menyebar. Alhamdulillah cuma kesulitannya ini yang kita bobol. Aksesnya Pak? Akses yang masuk ke sini kita bobol semua pagar. Alhamdulillah selesai itu kita laksanakan tugas. Beruntung pada saat kebakaran, rumah panggung yang digunakan sebagai tempat belajar mengaji bagi anak-anak ini sedang libur sehingga tidak sampai menimbulkan korban jiwa. Tim Liputan melaporkan. Bocah penyandang difabel yang tewas dalam kebakaran di Cakung, Jakarta Timur Jumat dini hari dimakamkan. Jasad korban ditemukan terpanggang setelah terjebak dalam kebakaran yang menghanguskan rumahnya. Isak tangis keluarga pecah saat jenazah bocah korban kebakaran tiba di rumah duka di Jalan Swadaya, Pulau Jahe, Cakung, Jakarta Timur Jumat pagi. Korban ditemukan tewas terpanggang di dalam rumahnya yang terbakar Jumat dini hari. Korban juga ada 1 orang anak, sekitar umur 11 tahunan. 11 tahun? Nah, tadi ditemukannya di mana Pak? Ditemukan di ruang tamu, di pojok. Di pojok ya Pak ya? Terjebak ya? Terjebak, sudah tertiban dengan bangunan artinya atap. Jumat petang, jenazah korban dimakamkan di TPU Karet, Jakarta Pusat. Suasana duka menyelimuti keluarga dan kerabat saat jenazah bocah berkebutuhan khusus tersebut dimasukkan ke liang lahat. Peristiwa kebakaran yang menewaskan korban terjadi Jumat dini hari saat sebagian warga masih tidur nyenyak. Sedikitnya 4 rumah di Jalan Swadaya 4, Jatinegara Cakung, Jakarta Timur hangus.
Dugaan sementara, api dipicu adanya hubungan pendek arus listrik di salah satu rumah. Kasus ini ditangani petugas Polsek Duren Sawit, Jakarta Timur. Tim Liputan Indosiar melaporkan dari Jakarta. 2 kendaraan terbakar di ibu kota Jakarta. Di ruas tol Wiyoto Wiono, truk tiba-tiba terbakar. Sementara di Ciracas, Jakarta Timur, sebuah minibus juga terbakar. Api menjilat sebuah mobil di Jalan Raya Bogor, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur. Api semakin membesar dan menghanguskan seluruh bagian minibus. Sempat ada ledakan dari kendaraan tersebut. Petugas Sudin Damkar Jakarta Timur yang tiba di lokasi langsung memadamkan api. Kebakaran diduga berasal dari korsleting pada bagian mesin. Ya, jadi mobil kebakar karena korsleting listrik. Itu untuk korban jiwa nihil ya, kosong alhamdulillah. Itu kondisinya bagaimana Bang tadi Bang pada saat terbakar? Jadi kalau menurut korban, kronologinya ketika dia jalan keluar asap tebal tuh, terus dia langsung menepi. Ketika menepi api langsung besar. Tidak ada korban jiwa. 2 penumpangnya berhasil menyelamatkan diri saat terjadi kebakaran mobil. Allah, kasihan banget supirnya. Masih dari ibu kota, kebakaran juga terjadi pada truk di ruas tol Wiyoto Wiono kilometer 15 Tanjung Priok, Jakarta Utara. Di jalan tol mana jalan Wiyoto Wiono? Di Wiyoto Wiono. Bahkan asap pekat membumbung hingga terlihat oleh pengendara lain di ruas tol tersebut. Api membakar bagian kepala truk. Jaya 65 kilometer 15.200. Polisi bersama petugas pemadam kebakaran sektor Tanjung Priok langsung memadamkan si jago merah. Diduga penyebabnya berasal dari korsleting kelistrikan di bagian atap truk hingga menyambar bangku sopir. Tidak ada korban. Truk lalu dibawa ke kantor Satwil Lantas Jakarta Utara. Tim Liputan melaporkan. Diduga terseret arus saat asik berenang, 3 bocah laki-laki dilaporkan tenggelam di pantai Pangandaran, Jawa Barat. 2 anak berhasil dievakuasi dalam kondisi tak bernyawa, sementara 1 korban lainnya masih dalam pencarian tim SAR gabungan. Isak tangis keluarga dan kerabat tak terbendung saat 2 bocah yang sebelumnya dilaporkan tenggelam di pantai Pangandaran ditemukan meninggal dunia. Keduanya, Dani berusia 10 tahun serta Dika 12 tahun, berenang di pantai bersama Excel yang hingga Jumat petang belum diketahui keberadaannya. Korban merupakan warga dusun pada Sukawonoharjo, Pangandaran. Saat kejadian, ketiga korban bersama sejumlah bocah lainnya sedang bermain di pantai. Namun saat yang lain hanya bermain di tepi pantai, ketiga korban malah berenang hingga terseret arus dan tenggelam. Informasi yang bermain banyak di pantai, rombongan anak-anak tadi hanya 3 orang saja yang kemudian turun ke air berenang. Berarti 1 belum diketemukan? 1 belum ditemukan, 2 sudah ditemukan dalam kondisi meninggal. Warga mana ini? Masih sekitar TKP. Tim SAR gabungan akan terus melakukan peran yang masih belum ditemukan dengan menyisir di sekitar lokasi kejadian. Petugas mengimbau para pengunjung pantai Pangandaran agar berhati-hati dengan ancaman gelombang tinggi, sehingga kejadian serupa tidak terulang. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat. Diduga alami rusak mesin saat melaut, sebuah perahu nelayan tradisional di perairan utara Kabupaten Tuban, Jawa Timur hilang. 4 nelayan yang berada di perahu tersebut juga belum ditemukan. Perahu tradisional berisi 4 nelayan hingga Jumat sore masih dinyatakan hilang. Perahu tersebut belum kunjung pulang sejak pergi melaut pada Kamis pagi. Diduga perahu tersebut mengalami mati mesin sehingga perahu terus terbawa angin laut. Para nelayan lainnya juga ikut mencari ikan teri di lokasi yang sama, juga belum menemukan keberadaan perahu hilang tersebut. Kini istri dari salah satu nelayan yang hilang bersama warga telah melaporkan kejadian ini ke Polsek Tuban. Pihak kepolisian juga langsung melakukan koordinasi untuk melakukan pencarian bersama tim SAR gabungan dengan menggunakan perahu karet. Sampai nggak kena, berarti kan habis orang, nggak ada orang di sana. Nah semuanya pulang langsung gitu kan. Masnya ketemu terakhir perkiraan jam berapa itu? Itu sekitar jam 11-an loh. Biasanya berangkat jam berapa, pulang jam berapa sih? Ya berangkatnya tuh subuh, kadang pulangnya jam 2, kadang-kadang ya jam 12. Tapi nggak sampai asar biasanya. Seorang pria tewas selesai diterkam buaya saat akan menjaring ikan di Sungai Desa Bukit Layang, Kabupaten Bangka Induk, Bangka Belitung. Jasad ditemukan oleh tim pencarian tak jauh dari lokasi ia diterkam. Tim
Tim Basarnas Pangkal Pinang dan warga berupaya mencari pria bernama Ribuan yang jadi korban serangan buaya di Sungai Desa Bukit Layang, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung. Setelah berupaya berbagai cara, Jumat pagi, akhirnya korban bisa ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Dibantu warga, pria berumur 39 tahun itu langsung dievakuasi dan diserahkan ke pihak keluarga. Kami promosikan untuk perkembangan operasi SAR di Desa Bukit Layang. Di korban dimakan buaya hari ini berhasil kita temukan bersama tim SAR gabungan. Ditemukan tepatnya pada pukul 08.40 dan selanjutnya korban kita bawa ke rumah duka. Sebelumnya, Kamis sekitar pukul 4 sore, korban dan kedua temannya akan memasang jaring ikan di Sungai Desa Bukit Layang. Namun pada saat menyeberangi sungai, tiba-tiba seekor buaya menerkam korban dan menariknya hingga hilang. Ada Agus melaporkan dari Bangka Induk, Bangka Belitung. Pemirsa, temuan seekor ular piton di dalam ruang mesin mobil milik warga Serang, Banten menghebohkan warga. Ular sepanjang 6 meter tersebut akhirnya bisa dievakuasi petugas. Tarik dong! Petugas pemadam kebakaran berusaha menarik ular keluar dari kap mesin mobil yang diparkir di depan kantor Kecamatan Tak-Takan, Serang, Kamis siang. Sebab meski kepala ular telah keluar, sebagian tubuhnya masih membelit mesin. Susah diambilnya. Alhamdulillah. Ular piton sepanjang 6 meter ini akhirnya bisa dikeluarkan dari kap mesin mobil. Kendalanya karena memang ular itu melingkar di mesin mobil, Pak. Jadi kita bersama anggota dibantu dengan warga, alhamdulillah gitu ya. Evakuasi berjalan lancar. Cuma memang kendalanya keselip di itu dong, Pak, di mesin mobil. Sebelumnya, keberadaan ular diketahui setelah pemilik mobil curiga mendengar suara tak biasa dari dalam kap mesin mobilnya. Saat membuka kap mesin, betapa terkejutnya ia melihat ada seekor ular piton. Tak ingin mengambil risiko, petugas pemadam kebakaran pun didatangkan untuk mengevakuasi ular. Ariel Maranos melaporkan dari Serang, Banten. Seorang pria di Pontianak, Kalimantan Barat alami cedera tangan saat naik di atas pohon kelapa. Evakuasi oleh petugas pemadam kebakaran pun berlangsung dramatis. Korban yang satu, yang baju hijau. Alami cedera tulang tangan saat memanjat pohon, pria warga Gang Mulia 2 Tanjung Raya Pontianak Timur ini tak bisa turun dari atas pohon kelapa Jumat sore. Pria bernama Puradi ini pun langsung berteriak minta tolong warga. Sampai tarik kan, Pak? Proses evakuasi Puradi dari atas pohon kelapa pun berlangsung dramatis, melibatkan sejumlah petugas pemadam kebakaran. Ini korbannya. Agar cedera tulang tangannya tak semakin parah, petugas memasang sejumlah pengaman saat dievakuasi turun. Karena kan si korban cedera di tangan kanan, pergelangan tangan kanan. Jadi kami terima laporan di pukul 14.30. Setelah selamat menuruni anak tangga, korban selanjutnya dibawa ke rumah sakit untuk pemeriksaan lanjutan pada pergelangan tangannya yang cedera. Dede Iskandar melaporkan dari Pontianak, Kalimantan Barat. Kecelakaan melibatkan sepeda motor terjadi di sejumlah daerah. Salah satunya di Lamongan, Jawa Timur. Diduga kurang konsentrasi, wanita pengendara motor tiba-tiba menabrak truk yang sedang parkir di bahu jalan. Warga berhati-hati memindahkan seorang wanita yang terluka usai menabrak truk yang sedang parkir di jalur Poros Pantura, Desa Sidogembul, Sukodadi, Lamongan, Jawa Timur. Korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan untuk mendapatkan perawatan medis. Diduga, korban yang merupakan warga Blora itu kurang konsentrasi saat mengendarai motornya dengan kecepatan tinggi hingga menabrak truk bermuatan bata ringan yang sedang parkir di bahu jalan. Kerasnya benturan membuat sepeda motor rusak berat dan pengemudinya sampai masuk kolong truk. Kepolisian sudah menggelar olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi. Jadi untuk kendaraan sendiri, roda 2 berjalan dari arah Babat menuju Lamongan. Sesampainya di TKP, diduga untuk motor kurang konsentrasi sehingga
menabrak kendaraan yang terparkir di bahu jalan. Satu korban tergeletak di sini. Cepat ke sini. 2 ambulans, 2. Tolong. Sementara itu, di Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Jumat malam, 2 sepeda motor terlibat kecelakaan adu banteng di jalan raya depan markas Kodim 1402 Polewali Mandar. Akibatnya, 3 orang jadi korban dan terpental belasan meter. 2 korban diantaranya bahkan terluka parah dan langsung dievakuasi ke rumah sakit. Satlantas masih mengadakan penyelidikan. Yang jelas, untuk saksi di TKP mengatakan bahwa memang ada kecelakaan. Dan diduga ada yang mau menyalip, itu dugaan awal. Nanti perkembangannya nanti kami informasikan. Untuk melengkapi penyelidikan, barang bukti 2 sepeda motor dibawa ke Mapolres Polewali Mandar. Sementara itu, akibat kejadian ini, arus lalu lintas di Jalan Trans Barat Sulawesi sempat macet panjang. Tim Liputan melaporkan. Aparat gabungan di Kabupaten Duga, Papua Pegunungan terlibat kontak tembak dengan kelompok kriminal bersenjata atau KKB. Baku tembak yang terjadi lantaran sebelumnya petugas diberondong tembakan saat berpatroli. Baku tembak ini terjadi saat aparat gabungan TNI Polri sedang berpatroli bersama di Kampung Nogoloid, Distrik Kenyam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Para petugas awalnya diberondong tembakan oleh kelompok Yotam Bugiangge. Tak ingin berakibat fatal, aparat gabungan langsung membalas tembakan. Kontak tembak ini berlangsung cukup lama dan berhasil memukul mundur KKB serta berhasil meringkus 2 anggota KKB. Hasil penyelidikan sementara, 2 anggota KKB yang ditangkap salah satunya terlibat dalam kasus pembantaian 11 warga sipil di Kampung Nogoloid pada 16 Juli tahun lalu. Pada saat terjadi kontak tembak, itu akhirnya masyarakat mengamankan diri, lari ke arah kota. Setelah lari ke arah kota, di situ kami berkoordinasi dengan pihak terkait, kita urus pengungsi, bagaimana tempat tinggal mereka, makanan mereka. Setelah itu kita tetap lakukan pengajaran terhadap kelompok Yotam. Menyusul insiden teror penembakan ini, sejumlah warga terpaksa mengungsi ke ibu kota Kenyam, Kabupaten Duga. Kondisi saat ini di lokasi kejadian mulai kondusif, kendati demikian aparat tetap bersiaga. Igo Batmomoloid melaporkan dari Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Baru beroperasi 2 hari, pabrik ekstasi di sebuah perumahan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten digerebek petugas gabungan. Penggerebekan serupa juga dilakukan petugas di permukiman penduduk di Pedurungan, Semarang, Jawa Tengah. Inilah operasi penggerebekan rumah yang dijadikan pabrik ekstasi oleh aparat Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Polda Banten, Polda Jawa Tengah, serta petugas Direktorat Bea dan Cukai di sebuah perumahan Pasar Kemis di Kabupaten Tangerang, Banten. Operasi penggerebekan pabrik ekstasi skala rumahan ini bermula dari informasi adanya pengiriman 2 mesin cetak pil ekstasi ke wilayah Tangerang dan Semarang yang disertai pengiriman sejumlah bahan baku ekstasi dari luar negeri. Petugas berhasil menangkap 2 orang tersangka yang berperan sebagai peracik dan pencetak pil. Tidak hanya bahan baku, petugas juga menyita ribuan pil ekstasi siap edar. 2 hari mereka melakukan ini, masing-masing bahan yang saya sebutkan tadi, ini mereka mencampurkan ke dalam satu adonan yang per setengah jam akan menghasilkan 1 kilogram ekstasi. Dan dijumlahkan itu sekitar 3.000 ekstasi. Jadi bisa dihitung nanti saat ada 1,5 jam 1 kilogram dan estimasi 3.000 ekstasi, 3.000 butir ekstasi, dan itu berkelanjutannya. Polisi mengatakan kedua tersangka ini sudah beroperasi selama 2 hari dan mampu memproduksi 3.000 butir pil ekstasi hanya dalam waktu setengah jam. Operasi serupa juga digelar aparat Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Ditres Narkoba Polda Jawa Tengah, serta aparat Bea Cukai di kawasan perumahan di Pedurungan, Semarang, Jawa Tengah, Jumat siang. Di ruang depan disita sejumlah bahan baku pembuatan pil ekstasi, mesin cetak, dan pil ekstasi siap edar. Di lokasi ini petugas mengamankan 2 pria, peracik dan pencetak pil ekstasi. Kedua tersangka warga Tanjung Priok, Jakarta Utara ini mengaku pabriknya merupakan satu jaringan dengan pabrik yang di Tangerang, Banten.
Di dalam ruang produksi tadi kalau saya cermati memang dindingnya kan dipasang peredam. Sehingga ketika mesin giling ataupun mesin cetak yang menggunakan tenaga listrik menimbulkan bunyi pun tidak akan terdengar keluar. Ya kan gitu. Kalau identitas pelaku apa sudah dikantongi? Untuk aktornya? Aktornya sementara sedang kami profiling. Warga sekitar tak menaruh curiga keberadaan pabrik ekstasi ini lantaran ruang produksi sengaja didesain kedap suara sehingga tidak menimbulkan suara berisik saat proses produksi berlangsung. Kalau kontraknya ini masih baru, kira-kira masih sekitar 1 minggu ya. Cuma memang belum lapor sama RT sama RW. Jadi kita tidak tahu orang dari mana. Selain menangkap para tersangka, polisi juga mengamankan sekitar 10.000 butir pil ekstasi berikut bahan baku seberat 53 kg. Para tersangka dijerat pasal berlapis dengan ancaman maksimal hukuman mati. Agus Hermanto dan Syabudin Atar melaporkan dari Semarang, Jawa Tengah dan Tangerang, Banten. 2 pekan dalam pelarian, pelaku penculikan disertai pembunuhan seorang ibu rumah tangga yang jasadnya dibuang di sungai berhasil dibekuk polisi. Informasi selengkapnya sudah Pariwan. Polisi mengungkap motif penganiayaan berat yang mengakibatkan seorang pemandu karaoke di Batang, Jawa Tengah meninggal dunia. Pelaku tega menghabisi korban karena jengkel ditolak lamarannya serta sakit hati karena dihina oleh korban. Motif kasus penganiayaan Sofi, wanita pemandu karaoke yang terekam kamera pengawas, akhirnya terungkap. Penganiayaan yang dilakukan pelaku menyebabkan korban terjatuh ke dalam selokan dan dicekik hingga pingsan. Pelaku yang panik kemudian membawa korban ke rumah sakit, namun nyawanya tak tertolong. Aris Riswanto hanya tertunduk lesu setelah ditetapkan sebagai tersangka penganiayaan terhadap Sofi yang berujung tewasnya korban. Kepada petugas, pria berusia 35 tahun itu mengaku tega berbuat keji lantaran kesal korban menolak lamarannya. Padahal dirinya sudah menceraikan istrinya. Tersangka juga mengaku dihina korban hingga tersulut emosi. Dari hasil otopsi, polisi menemukan sejumlah luka di tubuh korban diduga akibat dianiaya. Otopsi diketemukan dari keterangan medis ya, ada bekas-bekas cekikan di sini di bagian leher, kemudian ada di tulang rusuk ini juga ada benturan keras yang mengakibatkan patahan di sini yang menyobek pembuluh darah, kemudian ada lebam di dada seperti itu. Usai diotopsi, jenazah korban diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan di TPU Desa Tumrep, Bandar Kabupaten Batang pada Jumat malam. Kematian korban meninggalkan duka mendalam bagi keluarga serta 2 anak korban yang masih kecil. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Batang, Jawa Tengah. Tersangka kasus penculikan yang menewaskan seorang ibu rumah tangga di Desa Moris Jaya, Tulang Bawang akhirnya berhasil dibekuk petugas. Dari pemeriksaan awal diketahui tersangka tega membunuh karena ketahuan saat akan mencuri di rumah korban. Tim khusus anti bandit 308 Polres Tulang Bawang, Lampung, Jumat siang menangkap tersangka penculikan yang disertai pembunuhan seorang ibu rumah tangga di kawasan Moris Jaya, Kecamatan Banjar Agung. Tersangka atas nama Mesubki tak bisa berbuat banyak saat dibekuk di indekosnya di Banjar Margo, Tulang Bawang. Tersangka ditangkap setelah 2 pekan polisi melakukan penyelidikan. Identitas tersangka terungkap saat petugas menemukan petunjuk serpihan bodi motor milik tersangka yang jatuh di lokasi pembuangan mayat korban. Rupanya sehari setelah membunuh Warsi, tersangka kembali lagi ke TKP pembuangan mayat korban untuk memastikan kondisi Warsi telah meninggal dunia. Pengejaran itu kami lakukan pasca adanya penemuan dari mobil korban diamankan oleh tim dan saat ini masih melakukan pendalaman. Penculikan terhadap Warsi terjadi dini hari tanggal 22 Mei silam. Saat kejadian, suami korban sedang salat subuh di masjid. Tersangka membawa kabur mobil dan istri pemilik mobil sebelum ditemukan polisi di belakang pasar unit 2 Tulang Bawang. 2 hari setelah penculikan, jenazah Warsi ditemukan di sungai. Aris Susanto melaporkan dari Tulang Bawang, Lampung.
Seorang pria Parubaya di kota Kendari, Sulawesi Tenggara ditangkap polisi karena diduga mencabuli 4 anak perempuan di bawah umur. Modus tersangka melakukan aksi bejatnya dengan cara membelikan makanan ringan kepada korban. Pria Parubaya ini ditangkap polisi karena diduga mencabuli 4 anak perempuan di bawah umur yang merupakan tetangganya. Kasus pencabulan itu terungkap setelah salah satu korban melaporkan kejadian tersebut kepada orang tuanya. Dari hasil pemeriksaan sementara, keempat korban dicabuli di lokasi berbeda. Modus tersangka adalah dengan membelikan makanan ringan kepada korbannya. Akibat perbuatannya, tersangka kini terancam hukuman 15 tahun penjara. Akibat kejadian ini, ibunya merasa keberatan atas perlakuan tersangka ini. Setelah itu, orang tua korban ini bercerita ke tetangga, ternyata ada korban lain sebanyak. Sesosok mayat wanita ditemukan membusuk di tengah hutan di Sumedang, Jawa Barat. Diduga korban adalah warga yang sempat dilaporkan hilang sejak 10 hari lalu. Warga di desa Cijambu, Tanjung Sari, Sumedang, Jawa Barat, Jumat pagi digegerkan dengan temuan jasad wanita di dalam hutan. Jasad korban berada di hutan 4 km dari permukiman warga. Tim Inafis Polres Sumedang dibantu tim puskesmas setempat telah mengidentifikasi dan olah TKP. Jasad wanita bernama Acih, 40 tahun, warga setempat yang pernah dilaporkan hilang sejak 10 hari lalu. Jasad korban pertama kali ditemukan oleh warga yang sedang melintas. Keluarganya itu datang ke lokasi di sana sambil mendekati bau yang menyengat itu, mendekati, ternyata di sana ditemukanlah ada mayat tergeletak di bawah. Dan suaminya melihat, langsung dia shock juga, itu meyakini itu istrinya, karena di situ ada sandal, ada selimut, itu sudah mengenali, karena kalau wajah itu sudah tidak kelihatan. Pihak keluarga menolak diotopsi sehingga jenazah langsung dibawa ke rumah duka untuk dimakamkan. Agun Gunawan melaporkan dari Sumedang, Jawa Barat. Polisi meringkus remaja yang melakukan aksi ugal-ugalan berkendara motor di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Pelaku diringkus saat sedang beristirahat usai beraksi. Saat ditangkap, para pelaku dalam pengaruh minuman keras. Dengan berkendara sambil zigzag sepanjang jalan, aksi para remaja ini membahayakan bagi pengendara lainnya pada Kamis dini hari. Ya, aksi tindakan tidak terpuji ini kembali terjadi setelah di Cimahi ada aksi serupa oleh sekelompok remaja di Jalan Cimareme, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Selain zigzag, mereka juga mengayunkan stik baseball dan membuat takut masyarakat. Awalnya terlihat sangar seperti raja jalanan, namun saat diringkus polisi, mereka hanya tertunduk ciut diangkut ke dalam mobil. Hingga didapati terduga yang kita amankan sekitar 6 orang dengan barang bukti sebanyak 3 kendaraan roda 2, tongkat baseball yang digunakan oleh sekelompok pemuda yang melaksanakan aksi ugal-ugalan di jalan raya menggunakan kendaraan roda 2. Dari hasil pemeriksaan petugas, para pelaku mengaku aksinya hanya untuk mencari sensasi, menakut-nakuti masyarakat dan pengendara. 6 orang yang ditangkap dalam pengaruh minuman keras dan obat-obatan. Mirisnya, 2 diantaranya bahkan masih di bawah umur. Kini polisi masih memburu 3 pelaku lainnya. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Komplotan pembobol gudang yang kerap beraksi di Banyumas, Jawa Tengah digerebek. 3 pelaku ditangkap di rumahnya masing-masing. Polisi membekuk satu persatu dari 3 pencuri barang di gudang pabrik kawasan Banyumas, Jawa Tengah. Ketiganya ditangkap di rumah masing-masing. Kasus pencurian ini terungkap saat komplotan tersebut membobol gudang di pabrik pembuatan genting di wilayah Kecamatan Karanglewas. Mereka menggasak mesin dan peralatan pembuatan genting. Semua barang-barang yang dicuri berupa barang yang terbuat dari besi untuk dijual ke penadah. Dengan mengendarai sepeda motor, komplotan itu selalu beraksi pada dini hari saat kondisi sepi. Komplotan ini telah beraksi hingga berulang kali di wilayah Kabupaten Banyumas. Pelaku sudah melakukan di 3 sampai dengan 4 TKP. Dan modusnya sama, itu melakukan pencurian di gudang atau tempat perusahaan yang berada di wilayah Banyumas.
Diduga masih ada lokasi lain yang menjadi sasaran aksi pencurian. Atas perbuatannya mereka terancam hukuman 7 tahun penjara. Mardianto melaporkan dari Banyumas, Jawa Tengah. Tim Reskrim Polres Ogan Komering Ulu Selatan meringkus pelaku pencurian motor yang ternyata merupakan residivis kasus serupa. Keberadaan tersangka juga telah meresahkan masyarakat sekitar. Tembakan peringatan terpaksa dilepaskan petugas Satreskrim Polres Ogan Komering Ulu Selatan saat akan meringkus pelaku pencurian motor di rumahnya di Desa Jagaraga, Kamis malam. Pelaku mencoba kabur melalui pintu belakang rumah, namun penyergapan membuat pelaku tak bisa lagi berkutik. Seluruh barang di rumah tersangka digeledah. Polisi mendapati sejumlah spare part kendaraan curian yang disembunyikan. Rupanya pelaku merupakan residivis kambuan yang tak jera meski pernah dipenjara. Jadi setelah kita pemeriksaan yang bersangkutan merupakan residivis curanmor sudah sangat meresahkan di Kabupaten Lombok Selatan. Tersangka terakhir kali mencuri motor milik seorang petani durian pada 20 Januari lalu. Polisi turut mengamankan barang bukti hasil curanmor dan kunci letter T yang digunakan setiap kali beraksi. Tersangka dijerat pasal pencurian dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Sumatera Selatan. Petugas gabungan kembali menangkap 2 anggota komplotan pelaku penipuan berjualan tiket konser musik grup band Coldplay di Kelurahan Pangkajene, Kabupaten Sidenreng, Rapang, Sulawesi Selatan. Penangkapan tersebut menambah jumlah pelaku penipuan penjualan tiket konser Coldplay yang akan digelar di Jakarta. Jualan Pak. Jualan apa? Jujur nih. Pesugihan Pak. Terus apa lagi? Petugas Subdit Siber di Reskrim Sus Polda Metro Jaya dan Subdit Resmo Polda Sulawesi Selatan mendatangi rumah salah seorang pelaku penipuan penjualan tiket konser musik grup band Coldplay, Kajene, Kabupaten Sidenreng, Rapang, Sulawesi Selatan. Meski sempat mengelak, namun bukti-bukti yang diperlihatkan petugas membuat pelaku tak berkutik. Dari rumah pelaku, petugas menyita buku tabungan, telepon genggam, dan uang tunai sebagai barang bukti. Penangkapan ini merupakan pengembangan dari 2 pelaku lain yang dibekuk sebelumnya. Dengan demikian, jumlah komplotan pelaku penipuan penjualan tiket konser musik Coldplay yang diamankan di Kabupaten Sidenreng, Rapang, Sulawesi Selatan berjumlah 4 orang. Total keseluruhan ada 4 orang pelaku yang masih diamankan berikut dengan barang bukti. Untuk keempat tersangka bersama tim telah tiba di Jakarta dan akan dibawa ke Polda Metro Jaya untuk dilakukan pemeriksaan. Peran-peran sedang kita dalami dan akan disampaikan pada saat press release. Jumat pagi, keempat pelaku tiba di Bandara Soekarno-Hatta di bawah pengawalan ketat aparat. Mereka digiring menuju Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Penyidik masih mendalami peran para pelaku, termasuk motif mereka menipu para korban. Muhammad Nur melaporkan dari Jakarta. Diduga gara-gara cekcok dengan istrinya, seorang pria di Batang, Jawa Tengah melampiaskan emosinya kepada anak kandungnya. Korban mengalami luka bacok akibat sabetan benda tajam yang dilakukan sang ayah. Di antara ibu kandung dan pamannya, seorang bocah berinisial HA melaporkan tindak penganiayaan yang diduga dilakukan ayah kandungnya. Terlihat korban mengalami luka sobek di bagian kening hingga mendapat 5 jahitan akibat dipukul dengan parang. Selain itu, korban juga mengalami luka sobek ringan di bagian leher dan jarinya, serta luka lebam di bagian pelipis karena ditampar sendal. Diduga penganiayaan dilakukan pelaku karena emosi usai bertengkar dengan sang istri. Kasus ini ditangani unit PPA Satreskrim Polres Batang. Ada suaminya yang kebetulan lama, yang bersangkutan tidak pulang ke rumah karena melaut, dan baru pulang 3 hari ini di rumah. Kemudian ada percecokan, kemudian ada KDRT seperti itu. Untuk luka-luka anaknya sendiri? Untuk luka-luka anaknya masih kita. Sejumlah agenda dibahas dalam pertemuan Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan dengan Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Informasi selengkapnya sejenak pariwara. Sebuah ruko di Sungai Pinyu, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat hangus dilalap si jago merah. Sementara di Banyuwangi, Jawa Timur, gudang kayu bekas milik toko bangunan juga terbakar. Belum diketahui pasti penyebab terjadinya kebakaran yang sempat membuat panik warga. Sebuah gudang penyimpanan kayu bekas di Jalan Belitung, Kelurahan Lateng, Banyuwangi ludes dilalap api pada Jumat malam. Api tak mudah dijinakan oleh petugas karena banyaknya material kayu yang terbakar.
Sebelum petugas tiba di lokasi, kebakaran sempat membuat warga panik. Mereka khawatir kobaran api merembet membakar ke permukiman jika tidak segera dipadamkan. Belum diketahui penyebab kebakarannya gudang kayu bekas ini. Dari hasil penyelidikan sementara, tim unit Reskrim Polsek Banyuwangi menduga kebakaran dipicu oleh puntung rokok yang dibuang sembarangan di sekitar gudang. Puntung rokok, karena memang aliran listrik tidak ada di sini, kemudian juga jarang digunakan, kemudian hanya untuk tempat istirahat. Ada korban, Pak? Sementara tidak ada korban, kerugian material masih belum kita jelaskan karena masih dalam pemadaman, kemudian setelah lanjut dan kita tahu. Sementara itu di Mempawah, Kalimantan Barat, sebuah ruko yang berada di Los Pasar Sungai Pinyuh juga dilelap si jago merah. Api berkobar dari lantai 3 ruko serta menjalar ke sejumlah kios yang berada di bawahnya. Usai dijinakan api, petugas pemadam kebakaran melakukan pendinginan di lantai 3 ruko guna memastikan api tidak kembali berkobar. Polisi masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti terjadinya kebakaran. Akibat insiden ini, kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Di Bekasi, Jawa Barat diduga akibat arus pendek listrik, salah satu bangunan panti asuhan di Kampung Rawa, Kalong, Tambun ludes terbakar. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat petugas pemadam kebakaran kesulitan menjinakkan api. Api membumbung tinggi dari salah satu bangunan Yayasan Panti Asuhan Permata Hati di Jalan Karakampel, Kabupaten Rawa Kalong, Tambun Utara, Kabupaten Bekasi pada Jumat malam. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat kobaran api dengan cepat menghanguskan seluruh bagian dalam bangunan. Saat kejadian, sejumlah warga berusaha membantu memadamkan api dengan peralatan seadanya. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi berupaya memadamkan api yang membumbung tinggi di atas bangunan panti. Diduga api disertai asap tebal pertama terlihat dari lantai 2 gedung. Saat kejadian, sejumlah anak panti asuhan sedang makan di ruang tengah sehingga langsung dievakuasi keluar rumah. Tidak ada korban jiwa ataupun luka-luka akibat kebakaran. Kendala kita di jalan, warga yang antusias untuk melihat, jadi kita tuh terhambat juga. Terus medan yang seperti terlihat di dalam ini Pak, banyak pohon pisang, itu menghambat kita juga untuk menarik selang, seperti itu. Sekarang kondisinya gimana Bang sekarang hari ini? Alhamdulillah untuk kondisi sekarang lagi proses pendinginan. Untuk sementara, anak-anak panti asuhan dievakuasi ke rumah pemilik yayasan. Kasus kebakaran ini masih dalam penanganan polisi. Untuk penyelidikan awal, api diduga berasal dari korsleting listrik di lantai 2 gedung. Muhabar melaporkan dari Bekasi, Jawa Barat. Dua ruko yang berada di Jalan Manunggal 17 Cipayung, Jakarta Timur hangus terbakar. Dugaan sementara korsleting listrik jadi penyebab terjadinya kebakaran. Kobaran api dengan cepat membakar dua ruko yang dijadikan sebagai tempat usaha fotokopi dan berjualan es krim di Jalan Manunggal 17 Cipayung, Jakarta Timur pada Sabtu dini hari. Petugas damkar yang tiba di lokasi langsung melokalisir api agar tidak merambat ke bangunan ruko lainnya. Kebakaran terjadi saat ruko ditinggal pemiliknya. Diduga api berasal dari hubungan arus pendek listrik di ruko yang dijadikan tempat usaha fotokopi. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Api akhirnya dapat dipadamkan 1 jam kemudian setelah petugas menerjunkan 11 unit mobil pemadam kebakaran. Fotokopi ya, fotokopi tapi merambat ke sebuah yang toko es krim. Namun misalnya hanya indah saja, hanya asap-asap saja. Ini untuk penyebab tadi diduga dari korsleting listrik karena apa? Toko sedang tutup dari jam 10, terus warga melihat ada api di dalam ruko sendiri sedang mulai naik ke atas. Area lahan gambut di Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah terpantau terbakar. Diduga lahan tersebut sengaja dibakar. Kobaran api dengan dahsyat melahap area lahan gambut di Kelurahan Pendahara, Kecamatan Tewang, Sanggalanggaring, Kabupaten Katingan, Kamis malam hingga Jumat dini hari. Kiri kanan, kiri. Kiri kanan. Berbagai cara dilakukan petugas agar api bisa dipadamkan dan tidak meluas, termasuk dengan cara manual. Ayo, kami. Namun petugas gabungan Dishub, BPBD dan Polri ini mengaku kesulitan mendapatkan sumber air. Kendala di lapangan sumber air sama akses jalan menuju ke lokasi yang sangat jauh itu Mas. Untuk luas yang terbakar kurang lebih 4 hektaran.
Diduga lahan tersebut sengaja dibakar oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Berdasarkan data BMKG, hampir sebagian besar wilayah di Kalimantan Tengah tidak mengalami hujan sejak 11 hari terakhir. Hal tersebut berpotensi menimbulkan terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Sahrul Mubarak melaporkan dari Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah. Presiden Joko Widodo meresmikan jembatan Kretek 2 di Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Diharapkan pembangunan jalur penghubung tersebut dapat meningkatkan produksi barang dan jasa di jalur pantai selatan Pulau Jawa tersebut. Jembatan Kretek 2 yang terletak di Kapanewon Kretek, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, jadi lokasi kunjungan Presiden Joko Widodo pada Jumat pagi. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada pagi hari ini, jembatan Kretek 2 Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, saya resmikan. Didampingi Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono dan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10, Presiden Jokowi meresmikan jalur penghubung tersebut. Rombongan disambut antusias warga. Dalam keterangannya, Presiden Jokowi menyebut jembatan Kretek 2 sebagai jalan lintas selatan yang menghubungkan Banten hingga Banyuwangi, Jawa Timur. Presiden berharap dengan adanya jembatan Kretek 2, daya saing produk barang dan jasa dapat ditingkatkan. Kita harapkan kecepatan jalur logistik, mobilitas orang, mobilitas barang, semuanya bisa lancar karena kita telah memiliki jalur lintas selatan. Dan kita harapkan daya saing produk-produk yang ada, yang diproduksi di Jawa bagian selatan ini bisa masuk ke pasar dengan competitiveness yang jauh lebih baik. Jembatan ini merupakan infrastruktur tahan gempa yang melintasi Sungai Opak serta menghubungkan Pantai Parangtritis dan Samas. Pembangunan jembatan ini menelan biaya sebesar 364 miliar rupiah. Tim Liputan melaporkan. Petinggi Partai Amanat Nasional dan PDI Perjuangan menggelar pertemuan membahas koalisi di pemilu 2024. Namun silaturahmi politik tersebut belum menunjukkan sinyal yang kuat terkait dukungan PAN terhadap calon presiden 2024 Ganjar Pranowo. Kedatangan jajaran pimpinan Partai Amanat Nasional atau PAN di kantor Dewan Pengurus Pusat PDI Perjuangan Menteng, Jakarta Pusat Jumat sore disambut oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Pertemuan berlangsung secara tertutup antara Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri, Puan Maharani, Baca Pres Ganjar Pranowo bersama Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan. Usai pertemuan dalam konferensi pers, Megawati Soekarno Putri mengatakan prinsip politik partainya dengan PAN sudah sangat sama. Dan selanjutnya kedua partai akan menggelar pertemuan lanjutan terkait kerjasama di pemilu 2024 yang akan dipimpin Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani. Kalau di politik itu prinsip pokok politik yang kalau dilihat tadi kesamaannya sudah sangat sama. Jadi tinggal nanti yang tadi juga ada sebuah kesepakatan bahwa karena tentu akan tertuangkan ke dalam masalah proses teknis. Tapi ini kan pertemuan pertama. Setelah ini, sebagaimana tiap partai politik itu ada mekanismenya. Tentu habis ini kami akan rapat, akan membahas. Nanti daerah-daerah juga kita akan undang. Nanti bagaimana selanjutnya. Habis itu Mbak Mega sudah ada tim juga kan. Nah nanti kalau soal setelah kami rapat, tentu akan komunikasi dengan tim yang telah dibentuk oleh PDI Perjuangan. 3 jemaah haji Indonesia tertunda keberangkatannya ke Mekah, Arab Saudi karena harus dirawat di rumah sakit di Madinah. Sejauh ini sebanyak 8.989 jemaah haji telah diberangkatkan dari Madinah menuju Mekah. Proses pemberangkatan jemaah haji dari Madinah menuju Mekah, Arab Saudi terus berlanjut. Pada Jumat kemarin sebanyak 7.092 jemaah dari 18 kloter telah diberangkatkan. Dengan demikian hingga hari kedua pemberangkatan total ada 8.989 jemaah yang sudah diberangkatkan. Namun berdasarkan data Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu atau SISKOHAT, ada 3 jemaah haji yang tertunda keberangkatannya. Mereka harus menjalani rawat inap di rumah sakit di Madinah.
Dari BTJ 2 itu memang kondisinya sakit menurut informasi dari KKI, sehingga hari ini kita tidak ikut berangkatkan dengan kloternya ke Mekah untuk melaksanakan haji selanjutnya. Di rumah sakit atau di KKI apa? Di rumah sakit King Fahd Madinah. Pemberangkatan jemaah haji Indonesia dari Madinah ke Mekah akan terus berlangsung hingga 16 Juni mendatang. Antoni Bahtiar Rifai melaporkan dari Madinah, Arab Saudi. Untuk membantu jemaah haji, pengelola Masjidil Haram di Mekah menyewakan skuter dan kursi roda. Kendaraan itu disewakan untuk jemaah yang melakukan tawaf dan sa'i. Pengelola Masjidil Haram seperti tahun sebelumnya kembali menyewakan skuter dan kursi roda kepada para jemaah yang membutuhkan. Skuter dan kursi roda bisa digunakan untuk keperluan tawaf atau mengitari Ka'bah sebanyak 7 kali. Bisa juga digunakan untuk ibadah sa'i atau perjalanan dari Safa menuju Marwah sebanyak 7 kali. Harga sewa skuter terdiri dari paket tawaf dan sa'i sekitar 115 rial Saudi atau sekitar Rp457.000, sedangkan sewa kursi roda paket tawaf dan sa'i per orang dikenakan 200 rial Saudi atau Rp800.000. Tarif ini tidak termasuk layanan dari hotel ke Masjidil Haram atau sebaliknya. Pengelola Masjidil Haram mengimbau agar jemaah menyewa skuter dan kursi roda ke petugas resmi yang mengenakan seragam khusus. Pemirsa, ada hal menarik di rumah calon jemaah haji di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, yakni keluarga yang ditinggalkan menaruh gentong berisi air lengkap dengan gelasnya. Sementara dari Kabupaten Subang, suasana haru mengiringi keberangkatan ratusan jemaah calon haji ke Tanah Suci dari Bandara Kertajati, Majalengka, Jawa Barat. Suasana haru mewarnai proses pemberangkatan calon jemaah haji dari kloter 6 nasional atau rombongan pertama Kabupaten Subang. Isak tangis keluarga pecah saat calon jemaah haji mulai menaiki bus yang telah disiapkan. Jumlah calon jemaah haji asal Kabupaten Subang mencapai 1.170 orang yang terbagi dalam 4 kelompok terbang. Petugas menghimbau para jemaah untuk tetap menjaga kesehatan, apalagi perbedaan cuaca di Tanah Suci saat ini yang lebih panas. Ya, tentunya mari kita sama-sama kita doakan semoga mereka mampu menjalankan ibadah haji dengan sempurna. Intinya nanti di saat kembali ke Indonesia, ke kampungna masing-masing, ke imahna masing-masing dengan membawa haji yang mabrur. Sementara itu, pada setiap musim haji ada hal menarik di rumah calon jemaah haji di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Pasalnya keluarga yang ditinggalkan menaruh gentong berisi air lengkap dengan gelasnya. Tradisi yang sudah ada sejak ratusan tahun silam ini diyakini dapat memberikan ketenangan bagi jemaah di Tanah Suci. Tujuannya sih biar sananya nyaman, adem, keluarganya niat sedekah. Oh, sedekah dari hajinya gitu? Iya. Sampai kapan itu, Pak? Sampai 41 hari, sampai pulang. Sampai datang baru diambil? Iya. Tiap hari diisiin air berarti, Pak? Diisi air, barangkali ada yang bersaus, minta minum, tinggal ambil. Oh, siapapun berarti, Pak? Siapapun. Tradisi ini masih terjaga, serta menjadi tanda jika terdapat gentong di halaman rumah, berarti sang pemiliknya tengah melakukan ibadah haji. Selain menaruh gentong, keluarga juga menggelar pengajian rutin yang diikuti keluarga besar jemaah haji. Tim Liputan melaporkan. Puluhan biksu mengunjungi komplek Candi Prambanan dan Candi Sewu di Klaten, Jawa Tengah. Sementara itu, prosesi pengambilan api Dharma dilaksanakan di lokasi api abadi Merapen, Grobogan, Jawa Tengah. Sebelum pengambilan api Dharma, umat Buddha dari berbagai sangha berdoa di depan patung Buddha atau puja bakti pensakralan. Ada 6 sangha atau komunitas yang berdoa secara bergantian. Mereka lalu melakukan prosesi pengambilan api Dharma. Para perwakilan sangha memutari lokasi api abadi Merapen dan mengambil api menggunakan obor. Selanjutnya obor diselutkan ke tungku yang telah disiapkan di mobil pick-up, lalu dibawa menuju Candi Mendut untuk disemayamkan. Bagi umat Buddha, api Dharma merupakan simbol penerangan dan energi yang luar biasa bagi umat manusia. Dan kemudian juga akan dijadikan sarana puja yang merupakan simbol penerangan dan energi yang luar biasa bagi umat manusia, memancarkan cahaya gemelapan dan menghapus keadaan suram menjadi terang. Api Dharma akan dibawa ke Candi Borobudur untuk melengkapi puncak prosesi Waisak.
Sementara itu puluhan biksu tudong mengunjungi kompleks Candi Prambanan dan Candi Sewu di Klaten, Jawa Tengah. Rombongan berjumlah 40 orang, terdiri dari biksu dengan para guru dan kepala vihara. Kunjungan tersebut dilakukan untuk mengenalkan budaya Indonesia dan peninggalan Hindu serta Buddha. Dalam perjalanan, para wisatawan mengajak mereka untuk berfoto bersama. Mau memperkenalkan inilah budaya Indonesia yang banyak peninggalan zaman Hindu dan Buddha. Jadi saya minta satu hari ini emang kita free. Tidak mau ngikut kegiatan apapun. Rombongan lalu menuju ke Magelang, Jawa Tengah. Tim Liputan melaporkan. Presiden Joko Widodo mengejutkan warga Yogyakarta saat bersama anak bungsu dan menantunya mendatangi warung bakmi Jawa. Informasi selengkapnya Sujita Pariwara. Anda kembali Fokus Pagi bersama saya Asran Syadi. Polisi mengungkap motif penganiayaan berat yang mengakibatkan seorang pemandu karaoke di Batang, Jawa Tengah meninggal dunia. Pelaku tega menghabisi korban karena jengkel ditolak lamarannya, serta sakit hati karena dihina oleh korban. Motif kasus penganiayaan Sofi, wanita pemandu karaoke yang terekam kamera pengawas, akhirnya terungkap. Penganiayaan yang dilakukan pelaku menyebabkan korban terjatuh ke dalam selokan dan dicekik hingga pingsan. Pelaku yang panik kemudian membawa korban ke rumah sakit, namun nyawanya tak tertolong. Aris Riswanto hanya tertunduk lesu setelah ditetapkan sebagai tersangka penganiayaan terhadap Sofi yang berujung tewasnya korban. Kepada petugas, pria berusia 35 tahun itu mengaku tega berbuat keji lantaran kesal korban menolak lamarannya, padahal dirinya sudah menceraikan istrinya. Tersangka juga mengaku dihina korban hingga tersulut emosi. Dari hasil otopsi, polisi menemukan sejumlah luka di tubuh korban diduga akibat dianiaya. Otopsi diketemukan dari keterangan medis ya, ada bekas-bekas cekikan di sini di bagian leher, kemudian ada di tulang rusuk ini juga ada benturan keras yang mengakibatkan ada patahan di sini yang menyobek pembuluh darah, kemudian ada lebam di dada seperti itu. Usai diotopsi, jenazah korban diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan di TPU Desa Tumrep, Bandar Kabupaten Batang pada Jumat malam. Kematian korban meninggalkan duka mendalam bagi keluarga serta dua anak korban yang masih kecil. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Batang, Jawa Tengah. Baru beroperasi 2 hari, pabrik ekstasi di sebuah perumahan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten digerebek petugas gabungan. Penggerebekan serupa juga dilakukan petugas di permukiman penduduk di Pedurungan, Semarang, Jawa Tengah. Inilah operasi penggerebekan rumah yang dijadikan pabrik ekstasi oleh aparat Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Polda Banten, Polda Jawa Tengah, serta petugas Direktorat Bea dan Cukai di sebuah perumahan Pasar Kemis di Kabupaten Tangerang, Banten. Operasi penggerebekan pabrik ekstasi skala rumahan ini bermula dari informasi adanya pengiriman 2 mesin cetak pil ekstasi ke wilayah Tangerang dan Semarang yang disertai pengiriman sejumlah bahan baku ekstasi dari luar negeri. Petugas berhasil menangkap 2 orang tersangka yang berperan sebagai peracik dan pencetak pil. Tidak hanya bahan baku, petugas juga menyita ribuan pil ekstasi siap edar. 2 hari mereka melakukan ini, masing-masing bahan yang saya sebutkan tadi, ini mereka mencampurkan ke dalam satu adonan yang per setengah jam akan menghasilkan 1 kilogram ekstasi. Dan dijumlahkan itu sekitar 3.000 ekstasi. Jadi bisa dihitung nanti saat ada 1,5 jam 1 kilogram dan estimasi 3.000 ekstasi, 3.000 butir ekstasi, dan itu berkelanjutannya. Polisi mengatakan kedua tersangka ini sudah beroperasi selama 2 hari dan mampu memproduksi 3.000 butir pil ekstasi hanya dalam waktu setengah jam. Operasi serupa juga digelar aparat Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Ditres Narkoba Polda Jawa Tengah, serta aparat Bea Cukai di kawasan perumahan di Pedurungan, Semarang, Jawa Tengah, Jumat siang. Di ruang depan disita sejumlah bahan baku pembuatan pil ekstasi, mesin cetak, dan pil ekstasi siap edar. Di lokasi ini petugas mengamankan 2 pria, peracik dan pencetak pil ekstasi. Kedua tersangka warga Tanjung Priok, Jakarta Utara ini mengaku pabriknya merupakan satu jaringan dengan pabrik yang di Tangerang, Banten.
Di dalam ruang produksi tadi kalau saya cermati memang dindingnya kan dipasang peredam sehingga ketika mesin giling ataupun mesin cetak yang menggunakan tenaga listrik menimbulkan bunyi pun tidak akan terdengar keluar. Ya kan gitu. Kalau identitas pelaku apa sudah dikantongi? Untuk aktornya sementara sedang kami profiling. Warga sekitar tak menaruh curiga keberadaan pabrik ekstasi ini lantaran ruang produksi sengaja didesain kedap suara sehingga tidak menimbulkan suara berisik saat proses produksi berlangsung. Kalau kontraknya ini masih baru, kira-kira masih sekitar 1 minggu ya. Cuma memang belum lapor sama RT sama RW. Jadi kita tidak tahu orang dari mana. Selain menangkap para tersangka, polisi juga mengamankan sekitar 10.000 butir pil ekstasi berikut bahan baku seberat 53 kg. Para tersangka dijerat pasal berlapis dengan ancaman maksimal hukuman mati. Agus Hermanto dan Syabudin Atar melaporkan dari Semarang, Jawa Tengah dan Tangerang, Banten. Bocah penyandang difabel yang tewas dalam kebakaran di Cakung, Jakarta Timur Jumat dini hari dimakamkan. Jasad korban ditemukan terpanggang setelah terjebak dalam kobaran api yang menghanguskan rumahnya. Isak tangis keluarga pecah saat jenazah bocah korban kebakaran tiba di rumah duka di Jalan Swadaya, Pulau Jahe, Cakung, Jakarta Timur Jumat pagi. Korban ditemukan tewas terpanggang di dalam rumahnya yang terbakar Jumat dini hari. Korban juga ada satu orang anak sekitar umur 11 tahunan. 11 tahun? Iya. Tadi ditemukannya di mana, Pak? Ditemukan di ruang tamu, di pojok. Di pojok ya, Pak ya? Terjebak ya? Terjebak, sudah tertiban dengan bangunan artinya atap. Jumat petang, jenazah korban dimakamkan di TPU Karet, Jakarta Pusat. Suasana duka menyelimuti keluarga dan kerabat saat jenazah bocah berkebutuhan khusus tersebut dimasukkan ke liang lahat. Peristiwa kebakaran yang menewaskan korban terjadi Jumat dini hari saat sebagian warga masih tidur nyenyak. Sedikitnya 4 rumah di Jalan Swadaya 4, Jatinegara, Cakung, Jakarta Timur hangus. Dugaan sementara, api dipicu adanya hubungan pendek arus listrik di salah satu rumah. Kasus ini ditangani petugas Polsek Duren Sawit, Jakarta Timur. Tim Liputan Indosiar melaporkan dari Jakarta. Seorang pria tewas usai diterkam buaya saat akan mencari ikan di Sungai Desa Bukit Layang, Kabupaten Bangka Induk, Bangka Belitung. Jasadnya ditemukan oleh tim pencarian tak jauh dari lokasi diterkam. Tim Basarnas Pangkal Pinang dan warga berupaya mencari pria bernama Ribuan yang jadi korban serangan buaya di Sungai Desa Bukit Layang, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung. Setelah berupaya berbagai cara, Jumat pagi, akhirnya korban bisa ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Dibantu warga, pria berumur 39 tahun itu langsung dievakuasi dan diserahkan ke pihak keluarga. Kami informasikan untuk perkembangan operasi SAR di Desa Bukit Layang. Di korban dimakan buaya hari ini berhasil kita temukan bersama tim SAR gabungan. Ditemukan tepatnya pada pukul 08.40 dan selanjutnya korban kita bawa ke rumah duka. Sebelumnya, Kamis sekitar pukul 4 sore, korban dan kedua temannya akan memasang jaring ikan di Sungai Desa Bukit Layang. Namun pada saat menyeberangi sungai, tiba-tiba seekor buaya menerkam korban dan menariknya hingga hilang. Ada Agus melaporkan dari Bangka Induk, Bangka Belitung. Pesawat terbesar di dunia Airbus A380-800 milik maskapai penerbangan Emirates mendarat di Bandara Ngurah Rai, Bali, Kamis sore. Bandara Ngurah Rai sekaligus jadi bandara pertama di Indonesia yang melayani penumpang pesawat komersial terbesar di dunia itu. Sorak-sorai meriah mengiringi pendaratan pesawat Airbus A380-800 milik maskapai Emirates di Bandara Ngurah Rai, Bali, Kamis sore. Pendaratan ini sekaligus jadi tonggak sejarah bagi penerbangan komersial di Indonesia, sebab untuk pertama kalinya pesawat terbesar di dunia tersebut mendarat di Bandara Ngurah Rai, Bali.
Tak heran selain pesawat disambut dengan meriam air, pendaratan 482 penumpang yang diterbangkan dari Bandara Internasional Dubai ini juga disambut langsung Gubernur Bali. Ini menunjukkan adanya kepercayaan dari manajemen Emirates terhadap pasar di Bali sebagai pasar potensial untuk dipasarkan ke seluruh pelanggan Emirates. Saya sangat berharap hal ini akan diikuti oleh penerbangan-penerbangan yang lain. Sangat terharu, 380 mendarat Dubai, Ngurah Rai dan Pasar dengan mengangkut bisa lebih dari 400 penumpang. Ini target kita dalam pencapaian 8,5 juta wisatawan, tapi juga membuktikan bahwa infrastruktur pariwisata kita sudah sangat siap. Kehadiran pesawat ini diharapkan bisa membantu meningkatkan pariwisata Indonesia. Pesawat Airbus A380 akan jadi pesawat penerbangan reguler rute Dubai Denpasar dan sebaliknya dengan kapasitas 615 penumpang. Tim Liputan Indosiar melaporkan dari Badung, Bali dan Jakarta. Sesi latihan bebas atau free practice dalam gelaran Formula E 2023 di Jakarta digelar di Jakarta National E-Prix Sirkuit Ancol. Para pembalap dari berbagai tim bersaing menjadi yang tercepat di lintasan sepanjang 2,37 km ini. Sebanyak 22 pebalap menjalani sesi latihan bebas atau free practice pertama Formula E 2023 Jakarta yang berlangsung di International E-Prix Sirkuit Ancol pada Jumat sore. Pebalap asal Jerman dari tim Maserati MSG Racing, Maximilian Gunter, berhasil keluar sebagai yang tercepat dengan catatan waktu 1 menit 9,94 detik. Sementara di posisi kedua ditempati rekan satu timnya yaitu Eduardo Mortara dengan selisih waktu 0,191 detik. Balapan Formula E yang digelar di Jakarta akan berlangsung 2 seri sekaligus atau double header pada 3 dan 4 Juni. Pada balapan seri ke-10 yang berlangsung hari Sabtu ini diselenggarakan sebanyak 36 lap. Sedangkan untuk seri ke-11 yang akan berlangsung hari Minggu besok, para pembalap akan bersaing dalam 38 lap. Priscilia Claudia dan Marcelinus Agung melaporkan dari Jakarta. Presiden Joko Widodo mengejutkan warga Yogyakarta. Jokowi bersama anak bungsu dan menantunya tiba-tiba datang ke salah satu warung bakmi Jawa dan menyantap kuliner tradisional itu bersama warga sekitar. Warung bakmi Jawa Pak Pele di alun-alun utara Yogyakarta mendadak didatangi Presiden Joko Widodo. Sontak kedatangan orang nomor 1 di Indonesia yang didampingi putra bungsunya Kaisang Pangarep serta sang menantu mengejutkan warga yang sedang asyik menyantap kuliner tradisional itu. Kok kebetulan kita di sini ketemu, alhamdulillah. Sungguh senang sekali. Iya, saya senang sekali walaupun nunggu lama ya. Akhirnya ada maknanya bisa ketemu Bapak Jokowi. Bukan hanya warga, pemilik warung pun terkejut karena kedatangan Jokowi tanpa pemberi. Semua senang bisa biasa ini baru dimasakkan ini. Nah, ini nasi goreng, bakmi rebus. Setelah menyantap beragam menu yang dipesan, Presiden menyempatkan melayani swafoto bersama warga sebelum kembali ke Istana Kepresidenan Gedung Agung Yogyakarta. Tim Liputan melaporkan. Dan pemirsa, laporan tadi untuk kebersamaan kita di Fokus Pagi hari ini. Usai Fokus Pagi, jangan lewatkan untuk menyaksikan program Magic 5. Saya Asra Jadi pamit, selamat berakhir pekan, sampai jumpa.